jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang swamedikasi selesma, dan ini merupakan video kedua yang akan membahas video kedua dari 3 video ya, menjelaskan tentang swamedikasi selesma. Dan di video ini kita akan membahas tentang clinical presentations dan juga treatment baik yang non farmakologis maupun farmakologis untuk selesma ini. Baik, referensi masih menggunakan referensi yang sama, yakni Handbook of Non-Prescription Drugs di bab disorders related to colds and allergy. Secara klinis, pasien yang mengalami selesma memiliki urut-urutan simptom atau gejala yang bisa diprediksi ya, dan gejala-gejala ini muncul 1-3 hari setelah terjadi infeksi. Jadi kalau sudah muncul gejala berarti bisa jadi ya terjadi penularan 1-3 hari sebelumnya, 1-3 hari sebelumnya. Di hari kedua dan ketiga ya, atau misalnya kita nggak ingin tahu tentang harinya, kita urutannya adalah dari sore throat dulu ya, baru kemudian nasal symptoms ya. Jadi bisa jadi dari nyeri kerongkongan, atau kadang orang Jawa bilang cekrih-cekrih gitu ya, tidak enak begitu, kadang dibuat nelan agak susah gitu ya. Kemudian muncul nasal symptoms seperti bersin-bersin, kemudian hidung mulai meler. Nah, dilanjutkan kemudian dengan cough atau batuk yang tidak terjadi pada semua kasus ya, tapi bisa mencapai 20% ya dari total yang mengalami selesma. Jadi dimulai dari sore throat kemudian ke nasal symptoms. Jadi kalau sudah muncul sore throat berarti penularannya ya 1-3 hari sebelumnya begitu ya. Lanjut ke sini kemudian cough ya, batuk. Nah, physical assessment bisa dilihat dari faring yang agak kemerahan, kemudian ada sumbatan pada hidung, maksudnya bukan upil ya, tapi maksudnya susah, hidung tersumbat gitu ya, hidung tersumbat. Kemudian mildly to moderately tender sinuses on palpation. Tadi kalau daerah sinus itu ditekan itu agak tender gitu ya, empuk-empuk gitu ya, mildly to moderately tender sinuses yang mengindikasikan adanya peradangan. Clear, thin, and all watery nasal secretions. Pada awalnya nasal pileknya itu jernih gitu ya, dan tidak terlalu kental gitu ya, ada sedikit lebih berair gitu. Nah, dengan berjalannya waktu ya, dari berikutnya bisa menjadi lebih gelap, lebih kental ya, dan warna bisa berubah dari yang tadinya clear ya, tidak ada warnanya, bisa menjadi yellow atau green ya, kuning sampai kehijauan. Nah, jika sudah sembuh, sudah balik, nah itu tadi pileknya balik lagi ke yang thin ya, thin, clear, watery. Jadi sudah tidak kena lagi, itu berarti sudah tanda-tanda mau sembuh gitu. Baik, physical assessment lanjutannya, biasanya kalau ini disertai demamnya tidak tinggi ya. Jadi biasanya jarang yang hingga mencapai suhu 37,8 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari itu sudah warning ya. Meskipun ini kalau di sini disebut rarely, jarang, itu berarti ada kemungkinan juga yang sampai mencapai suhu 37,8. Nah, untuk yang disebabkan oleh rhinovirus, yaitu simptomnya bisa 7-14 hari ya, cukup lama ya, dan agak mengganggu. Tapi biasanya mengganggu hanya hari-hari awal saja, ketika sudah dia sudah lumayan untuk bisa, ataupun lumayan bisa diajak kompromi untuk melakukan beraktivitas seperti biasa. Baik, nah seringkali ini agak diruwetkan dengan istilah-istilah lain seperti influenza,
penyakit lain ya, seperti influenza yang kita bisa sering menyebutnya dengan flu gitu ya, dan juga beberapa penyakit saluran pernafasan. Nah, di sini ada tabel yang saya ambil dari buku ya, copy paste. Dan misalnya untuk membedakan dengan yang lain, misalnya kalau allergic rhinitis itu ada watery eyes, itchy nose ya, eyes and throat, itchy, gatal-gatal gitu ya, repetitive sneezing, bersin-bersin, gebres-gebres itu sering ya. Dan nasal congestion sama ya, mirip ya, watery rhinorrhea, red irritated eyes with conjunctival infection ya. Jadi kalau alergi bisa jadi nggak cuman di nasal symptoms tapi juga eye symptoms. Kalau asma, batuk disertai dyspnea dan wheezing ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa berbeda. Nah, kalau kita lihat yang influenza ya, kalau influenza itu ada mialgianya, mialgia atau nyeri pada nyeri pada otot, artralgia ya, ada persendian, fever, demamnya bisa sampai antara 37 sampai 38,9 ya. Non-productive cough sama seperti selesma ya, ada fatigue ya, fatigue lelah ya, kecapean atau kemudian lemes begitu ya, yang dari moderate to severe. Jadi berbeda antara flu yang kita sebut dengan flu dengan selesma ini. Biasanya umumnya kita sebut flu. Nah, kadang-kadang parahnya ketika di banyak negara dan juga sebenarnya di negara kita itu sudah tersedia vaksin flu, kadang-kadang kita mengabaikan vaksin flu itu hanya karena kita salah mengenali gejala batuk pilek yang biasa kita alami atau selesma itu sebagai flu. Jadi nggak merasa bahwa vaksin tersebut penting begitu, padahal flu adalah penyakit yang berbeda meskipun gejalanya gejalanya sebenarnya sama, berbeda begitu ya, berbeda dengan jelas, tapi kadang-kadang dianggap sama karena sudah terlanjur salah kaprah begitu ya. Baik, nah ini sedikit ya, satu slide ini menjelaskan tentang perbedaan simptom-simptom pada COVID-19 yang pandeminya sedang kita alami sekarang, kemudian selesma dan flu ya. Kalau kita lihat di sini, saya ingin menggarisbawahi yang ini aja lah. Fever ya, COVID dan flu sama-sama common, umum ya, cold jarang. Tapi yang fatigue ya, di flu itu sering terjadi, dan aches and pain ya, nyeri itu baik cold maupun flu sering. Headache ya, itu juga di flu itu sering ya, sedangkan di COVID-19 ini berbeda. Nah, sekarang ini diambil tahun lalu ya, pada awal-awal pandemi, jadi ada banyak gejala-gejala dari COVID-19 yang sekarang ditambahkan ya, termasuk hilangnya indera penciuman gitu ya, hilang sementara, atau ada juga yang mengalami indera penciumannya menjadi aneh-aneh begitu ya, menjadi merasa mencium bau bangkai padahal nggak ada bangkai atau nggak ada sumber yang jelas. Jadi ada kekacauan pembacaan atau indera dari indera pembau itu. Baik, nah perlu juga dikenali gejala-gejala yang memungkinkan seorang pasien perlu mendapatkan referral atau tidak cocok untuk swamedikasi. Jadi perlu dirujuk ke dokter. Misalnya jika demam lebih dari 38,6 derajat Celcius ya, sebelum mencapai 39 ya, 38,6 itu perlu dirujuk. Kemudian ada chest pain, kemudian shortness of breath, nafas pendek-pendek begitu ya. Kemudian juga simptomnya malah memburuk padahal sudah mengalami swamedikasi, sudah melakukan swamedikasi atau self treatment. Kemudian kalau ada barang-barang dengan COPD, asma dan CHF ya, chronic heart failure. Kemudian ada penyakit-penyakit yang terkait dengan
pengaturan imun dalam tubuh ya, misalnya AIDS atau imunosupresan terapi. Baik, perlu juga perhatian untuk pasien yang lansia ya, frail patients yang didiagnosis seperti itu, frail patients. Kemudian infants kurang dari 9 bulan, karena tidak ada obat yang dianjurkan untuk anak-anak pada usia ini. Kemudian hypersensitivity ya, terhadap obat-obat medisi yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat treatmentnya seperti apa. Treatment, tujuan dari terapi adalah untuk mencegah transmisi ya, dan juga meringankan gejala-gejala yang mengganggu. Jadi ya derajat gangguannya sih beda-beda ya antara satu dengan yang lain, tapi saya kira yang hidung tersumbat itu paling umum atau paling, menurut saya secara pribadi ya, secara subjektif itu yang paling mengganggu. Jangan kalau misalnya pilek itu mungkin tidak terlalu mengganggu kalau tidak banyak gitu ya. Baik, general treatment dengan menggunakan, karena tadi ini penularannya melalui self inoculation, maka sering-sering rajin-rajin cuci tangan dengan sabun ya, atau hand sanitizer, meskipun lebih efektif sabun, tapi secara convenience, maksudnya secara kenyamanan itu lebih nyaman mungkin menggunakan hand sanitizer. Jadi kebersihan tangan itu atau hand hygiene itu perlu dibiasakan ya, mulai dari sekarang, karena ini mungkin titik awal ya, titik balik dari kita yang nggak rajin untuk cuci tangan jadi rajin cuci tangan karena pandemi ini ya. Jadi nanti bisa berdampak pada banyak pencegahan penyakit yang berhubungan dengan tadi yang cara penularannya self inoculation tadi. Nah, hand sanitizer yang efektif itu mengandung etanol antara 62 sampai 95%, benzalkonium chloride, salicylic acid, pyroglutamic acid, sama ceplosan. Nah, antibiotik sering diresepkan untuk batuk dan pilek ini atau selesma ini, tapi dia inefektif ya, inefektif. Dan tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau koinfeksi antara virus dan bakteri ya, yang menyebabkan gejala-gejala di selesma ini itu ternyata sangat jarang. Jadi antibiotik sebenarnya tidak perlu diberikan untuk ini. Nah, tentang hand hygiene, saya kira kita semua sudah mulai akrab dengan langkah-langkah ini ya, meskipun ya nggak mesti selalu ingat begitu ya, tapi paling tidak kalau cuci tangan itu kita berpikir gimana sih caranya, urutan-urutannya yang benar, apa saja sih bagian yang diperhatikan. Mungkin nggak perlu dengan urutan yang pasti, tapi apa saja yang perlu diperhatikan itu penting untuk kita ketahui. Nah, general treatment ya, yang disebut sebagai yang mainstay of treatment, pilihan utamanya sebenarnya adalah non pharmacologic therapy karena penyakit ini self limiting ya. Tapi kalau ada yang tadi bothersome symptoms ya, kita bisa menggunakan symptom specific therapy ya, dengan single entity products ya, yang itu yang lebih dipilih daripada yang combination products ya. Kenapa? Karena simptomnya ini pendek-pendek begitu ya, pendek-pendek munculnya atau durasinya pendek, sehingga sebenarnya nggak ketika obat kombinasi itu kan isinya untuk beberapa simptom gitu ya, untuk mengobati beberapa simptom. Jadi pas hari pertama memang mungkin dibutuhkan salah satu saja obat dari ini. Pada hari kedua, ketiga, keempat sudah berbeda yang dibutuhkan, tapi tetap diasup. Jadi dilihat dari segi, sebenarnya kalau dilihat dari segi praktisan, jelas obat kombinasi lebih praktis karena hanya beli satu obat saja sudah punya banyak zat aktif gitu ya. Tapi mungkin dari segi efisiensi untuk jangka panjangnya gitu ya, kan obatnya masih bisa disimpan gitu, bisa juga digunakan untuk
terapi gejala-gejala yang serupa untuk penyakit yang lain. Nah itu lebih mungkin lebih cocok kalau yang itulah menjadi alasan kenapa kok di sini disarankan yang single entity products atau produk-produk yang dengan satu active pharmaceutical ingredient. Nah, asupan cairan juga harus dijaga atau mungkin diperbanyak malahan. Kemudian istirahat yang cukup, makanan yang bergizi. Kemudian bisa ada cara dengan humidification, dengan steamy showers. Kalau ada mandi air panas dengan shower itu enak. Kemudian humidifiers atau vaporizers itu semacam alat untuk aromaterapi yang elektrik itu, tapi itu bisa meningkatkan humiditas atau kelembapan udara di ruangan gitu ya, bisa ditaruh di indoor. Nah seperti itu bisa membantu melegakan pernafasan. Atau bisa digunakan salin nasal sprays atau drops di cairan ya, yang bisa digunakan untuk membersihkan mukosa yang sekret ya, atau ingus yang ada di saluran nafas yang ada di hidung. Juga bisa menggunakan gargle, kumur-kumur untuk membantu meringankan sore throat. Kemudian tea with lemon and honey ya, chicken soup sama hot broth itu kaldu yang panas gitu. Tea with lemon and honey ya, saya kira honey-nya ini lebih untuk membantu meredakan sore throat ya di awal. Kemudian aromatic products yaitu nasal congestion bisa dicampurkan di vaporizer itu. Untuk anak-anak ya, infants perlu kalau tidur itu upright, agak ditinggikan begitu agar nafasnya bisa lebih lancar. Dan juga kalau ada pileknya itu bisa meler gitu ya, bisa keluar. Kemudian minum juga diperbanyak ya, cukup tetap dijaga maksudnya asupan cairannya. Kemudian humidity of inspired air, menggunakan humidifier tadi, atau ini irrigating the nose with saline drops ya. Nah ini yang ada gambarnya, jadi dipakai semacam ini, kepala agak miring, kemudian ada produknya agak berbeda-beda ya. Yang jelas ini dengan mulut agak terbuka begitu, dituangkan gitu ya ke hidung, nanti masuk ke salah satu lubang hidung dan keluar ke lubang hidung yang lain. Nah, secara farmakologis obatnya bisa dekongestan untuk melegakan sumbatan di hidung, dan ada beberapa macam dekongestan. Nanti kita bahas waktu diskusi terkait penggolongan obatnya ya di Indonesia, apa saja obat dekongestan yang bisa masuk, obat bebas terbatas, obat bebas gitu. Antihistamin ya tadi kerjanya berhubungan dengan sensoric nerves atau saraf sensorik begitu, karena histamin itu direspon oleh saraf tersebut, jadi diblok histaminnya. Kemudian anestesi lokal yang di Indonesia sekarang sudah menjadi obat keras gitu ya, dulu sempat bisa menjadi obat wajib apotek gitu ya, sekarang obat keras. Kemudian systemic analgesics ya, analgesik sistemik antitusif atau protusif ya, antitusif menekan batuk dan protusif untuk yang dicontohkan di sini adalah ekspektorat yang tidak anti batuk, tapi ekspektorat mengejarkan dahak gitu ya, jadi dia bisa membantu mengeluarkan dahak
dari proses atau refleks batuk yang muncul, atau kombinasi produk dari berbagai macam golongan obat tersebut. Nah, pada kelompok wanita hamil ya, biasanya yang direkomendasikan adalah non-drug terapi ya, karena self limiting. Tapi jika obat dibutuhkan, biasanya perlu pemilihan secara bijak ya, dan coba hindari obat yang ada kata-katanya extra strength, maximum strength, long acting dan lain sebagainya. Yang dipakai biasanya dekongestan ya, tapi dekongestan secara sistemik ya, beda dengan yang kalau digunakan secara lokal. Kalau yang sistemik ini bisa mengurangi fetal blood flow atau mengurangi aliran darah ke janin. Nah, pseudoephedrine itu dilaporkan memiliki abdominal, menyebabkan atau ada adverse reaction berupa abdominal wall defects ya, atau gastrokisis di bayi baru lahir gitu ya. Ini yang pseudoephedrine ini yang patut diwaspadai. Nah, yang dipilih adalah oxymetazoline karena dia tidak susah untuk diabsorpsi, jadi dia lebih beraksi secara lokal. Digunakan untuk topikal ya dalam pregnancy, oxymetazoline. Untuk yang breastfeeding ya, pseudoephedrine malah yang cocok begitu ya. Intranasal phenylephrine ya, phenylephrine juga nggak masalah. Kemudian kalau yang citalopram dan navazoline ini yang perlu dihindari. Kira-kira kenapa? Karena kemungkinan bisa masuk dalam sekresi susu gitu ya. Nah, di pregnancy analgesik yang biasanya dipakai aspirin dan NS non salisilat ya. Ini bisa menyebabkan risiko intrakranial, hemoragi intrakranial dan juga prematur closure. Jadi ada penutupan dari ductus arteriosus dari janin yang dikandung ibu hamil tersebut. Nah, ini harus dihindari pada third ya, trimester atau trimester ketiga, bulan 789 ya, 789. Aspirin juga dihindari di long lactation karena dia mengandung karena dia bisa muncul ke ASI. Nah, ini obat andalan kita bersama ya, obat sejuta umat, acetaminophen, paracetamol. Ini aman untuk pregnancy dan lactation. Nah, kalau yang untuk breastfeeding, dextromethorphan ya, antitusif, guaifenesin. Guaifenesin itu ekspektoran, benzokain ya, anestesi lokal, diklonin, kamfer mental, itu untuk breastfeeding. Kontroversinya untuk anak-anak yang usia kurang dari 2 tahun ya, biasanya obat-obatnya ini memang tidak diperuntukkan untuk anak berusia kurang dari 2 tahun karena risikonya yang besar dan juga efikasinya yang kecil buktinya gitu ya. Terkait dengan complementary and alternative medicines, ada ekstrak echinacea, kemudian vitamin C dosis tinggi, dan zinc lozenge atau tablet hisap zinc. Baik, terima kasih, sampai di situ. Terkait dengan treatmentnya sayang sekali sangat singkat. Nanti kita akan diskusi yang kita lakukan di kelas, kita akan buat itu menjadi lebih detail sehingga kita tahu berbagai macam pilihan produk yang ada di Indonesia. Pasti banyak sekali ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan nanti di video ketiga kita akan bahas tentang assessment untuk pasien yang mengalami selesma, termasuk juga sampai edukasi untuk pasien seperti apa. Baik, terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna. Bye.